Shalom adik-adik semua. Sebelum kita bersama-sama akan beribadah di gereja anak, Kak Yunus akan memberitahukan untuk tata cara kita beribadah secara online di rumah. Yang pertama, adik-adik harus mempersiapkan diri dengan baik. Tentunya dengan berpakaian yang rapi, layaknya adik-adik beribadah ke gereja. Kedua, siapkan televisi yang tersambung dengan internet atau bisa juga menggunakan handphone atau laptop ya. Yang ketiga, selama mengikuti ibadah, adik-adik harus beribadah dengan sungguh-sungguh. Adik-adik harus mendengarkan instruksi dari kakak-kakak pembina. Ketika kakak-kakak pembina mengajak adik-adik untuk berdiri, bertepuk tangan, adik-adik harus melakukannya. Yang keempat, papi dan mami adalah figur dalam adik-adik beribadah. Jadi ketika adik-adik beribadah, papi mami juga harus mengawasi adik-adik saat beribadah kepada Tuhan. Yang kelima, setelah beribadah, adik-adik diharap untuk memberikan dokumentasi baik foto atau video ya. Supaya apa? Supaya kakak-kakak pembina bisa memasukkan absen kehadiran adik-adik di gereja anak Holy Kid. Jadi bagaimana adik-adik, sudah siap beribadah kepada Tuhan? Yuk bersama-sama kita akan beribadah kepada Tuhan. Shalom adik-adik semuanya. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah buat kita semuanya. Iya betul. Gimana adik-adik kabarnya di rumah? Pastinya dahsyat dan luar biasa. Wah, betul Kak? Kak Farun gimana kabarnya? Puji Sehat? Tuhan dahsyat luar Oh biasa. puji Tuhan dahsyat luar biasa. Ya kita percaya semuanya kita ada dalam penyertaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Dan kita bersyukur kita masih bisa beribadah pada pagi hari ini meskipun masih dalam kondisi online. Online ya, betul Kak. Tapi kita berdoa, sama-sama berdoa agar cepat onsite ya. Segera pulih. Ya, jadi betul. kita bisa bertemu lagi dengan Betul, Kak. teman-teman semua, dengan kakak-kakak semua yang ada di pada sini. kangen ya satu sama lain ya. Betul Betul sekali. Iya. Oke, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih untuk kesempatan pagi ini kami masih bisa berkumpul untuk beribadah kepadamu. Kiranya Engkau Tuhan pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan kiranya sukacita dari surga mengalir dari setiap kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami sambut ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah Kak Farhan, kita ini sekarang ini udah ada di bulan Desember. Betul Kak. Yang artinya adalah hari bulannya hari kelahiran Tuhan Yesus. Betul Kak. Maka dari itu kita mau semakin hari semakin mencintai Tuhan Yesus. Betul, Amin. Amin. Oke, kita naikkan pujian Aku Cinta Yesus. I love you Jesus. Ya, semua bangkit berdiri di rumah ya. Kita semua mau bernyanyi bersama. I love you Jesus. Deep down in my heart I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart think about deep down deep down in my heart talk about deep down deep down in my heart. Tunggu sebentar. Kenapa Kak? Belum semuanya bangkit betul, berdiri. ada yang masih duduk. Yo, Tuh. bangkit berdiri kita semuanya. Kita mau gerakin badan kita. Kita mau gerakan. Kalau Gimana, Kak? deep down. Itu yang benar-benar dalam ya, adik-adik ya. Itu power ya Kak. Betul. Kita mau lebih semangat lagi memuji Iya, betul, Tuhan. Kak. Amin. Amin. Yo. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down in my heart.
dalam banget. Sekali lagi bahasa Indonesia. Aku cinta Yesus dalam banget. Aku cinta Yesus dalam banget. Cintaku dalam banget. Cintaku dalam banget. Bahasa Jawa ya, boleh ya, bahasa Jawa boleh. Aku tresno Yesus, jero banget. Aku tresno Yesus, jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget. Yeay. Kita mau semakin hari kita semakin mencintai Tuhan Yesus. Betul Kak Eva. Nah, Kak Faren sebelum Ya. kita lanjut ya, kita Gimana, Kak? nyanyi lagi. Betul. Kita mau bermain games. Games apa tuh Kak? Wah, ini gamesnya baru nih. Apa tuh Kak? Kita akan menebak sebuah warna yang sebuah gambar ya. Ya? Kita menebak warna gambar itu karena gambar itu warnanya bakalan abu-abu. Waduh, Hitam oke. putih, sorry. Siap, Jadi kita siap, Kak. bingung nih menebak Ya, betul, warna Kak. apa nih. Oke, Oke. adik-adik ngerti ya. Jadi nanti adik-adik di rumah boleh sama Cici, Koko, Cici, dedenya Koko, Papi, Mami bisa. main tebak-tebakan nih. Ini kira-kira warnanya apa nih? Gampang ya Kak gamenya ya Kak? Gampang, cuma nebak warna doang. Iya betul. Nanti kalau misal benar bilang ya. Kalau enggak adik-adik bisa, Bisa apa tuh? komen Di tulis live chat di ya? live chat ya. Bisa. Warnanya apa gitu. Oke? Oke. Siap? Ya, Oke. kita mulai ya, Kak. Kakak multimedia. Multimedia boleh tampilkan? Kak Mul. Ya, oke, ini oke. warna gambar pertama ya adik-adik ya. Adik-adik di Apa tuh? layar, adik-adik bisa melihat gambar Gambar-gambarnya ya. Doraemon. Doraemon, Tapi betul. warna gambarnya hitam putih nih. Hitam putih ya betul Kak tuh. Nah, kira-kira nih adik-adik menebak warna Warna Doraemon ini apa warna nih? apa? Warna merah bukan Kak? Kak Farhan nebak warna apa? Merah. Wah. Betul? Mana ada Doraemon merah? Apa ya? Biru ya? Oke. Oke biru. Kayaknya banyak yang biru sih. Banyak yang biru Kak. Mau Oke. ditunjukin warna aslinya Kita nggak oke ya, kita tunjukin ya. Oke. Oke. 1, 2, 3. Wah betul bener biru. Aduh. Bener Salah, biru. aduh. Lanjut Kak. Gampang kan? Ya gampang Kak Gampang betul. banget ternyata Sangat warnanya gampang, aduh. biru, Biru. bener loh. Apa Iya, susahnya bener, aduh. game ini? Game ini gak ada Malu ya, susahnya. saya, aduh. Iya, aduh masa merah? Aduh. Oke, gambar selanjutnya boleh Selanjutnya kakak boleh, multimedia. Kak. Wah ini nih, Apa nih? ini warna kuning apa ya? ini. Ini Pikachu biasanya ini Pikachu ya, warna Pikachu. kuning. Harusnya kuning ya. Harusnya kuning ya Kak. Kak Farhan nebak warna apa? Kuning aja. Kuning juga. Kuning. Adik-adik di rumah Apa? nebak Boleh. warna apa? Nebak. Yuk di Apa? kolom live chat. Apa Kuning. itu? Wah kuning, Kuning juga katanya, Kak. Banyakan kuning. Apa tuh warnanya? Apaan juga kuning sih kayaknya. Kuning ya kayaknya Kuning, ya. kuning, Nggak kuning, mungkin kuning. pink ya. Kuning Apa deh ini ya? Kuning ya? Kuning, Oke, kuning, kita Kak. kunci jawaban Kunci kita. ya. Kuning. Oke. Kamu multimedia, Boleh 1, 2, ditampilkan. 3. Weh, Weh betul. bener gampang sekali Betul gamenya ini ini. gampang ya Kak. Easy. Mana susahnya ini? Nah, kita lanjut nih. Tadi udah bener Apa tuh, 2 ya. Kak? Doraemon kuning. Pikachu. Doraemon kuning. Doraemon biru. Biru. Pikachu kuning. Kuning. Sekarang nih, SpongeBob. Ini mah gampang. Apa tuh? Pasti kuning ini mah. nggak mungkin ah. Kuning. Loh, Yakin. kuning. SpongeBob Tapi warnanya iya sih, kuning biasanya ya, Iya, Kak. mana ada yang lain. Iya, Nah, adik-adik, benar. warna Apa apa? tuh, adik-adik? Kuning juga ya. Oke, kita Pasti kunci kuning jawabannya. ya. Pasti Yuk kuning. kita kunci jawabannya. Oke, kamu multimedia. Kamu multimedia. Lah. Wah, kok hijau? Hijau. Wah. Lah, salah adik-adik. Benar. Ada yang bener jawab hijau? Ada nggak ya? Kayaknya nggak ada sih. Nggak ada sih ya kayaknya. Waduh, hijau ini Tapi salah. ada kuningnya Kak. Ada tapi sedikit. Ada kuningnya tapi dikit ya. Salah. Oke, ada gambaran lain nggak kakak Ada yang multimedia? Oke. Wah, ini gambar. Apa itu anggur? Ini buah anggur nih. Iya, buah anggur. Anggur biasanya warna apa Warna ya? apa ya? Anggur. Bisa Ungu. hijau, bisa ungu. Oh ya bisa hijau, bisa Bisa ungu. ungu, iya. Ada Tapi dua warna nih. Tapi kayaknya ini mah Ungu deh.
ungu ini mah kayak yang Kayaknya di ungu deh, ya. jualan-jualan buah. Iya benar Kak. Oke, Biasa adik-adik ungu di rumah sih. jawabnya apa nih? Ungu nggak atau Ungu hijau? atau hijau? Ayo. Oh, ada yang ungu, ada yang Ada hijau. ungu, ada yang hijau betul. Kak Kak. Farhan apa? Ungu deh. Oh, ungu Kunci berarti ungu. Kak Farhan hijau ya? Hijau boleh. Oke, kita kunci Apa jawabannya tuh? siapa yang Kita benar. kunci. Oke adik-adik, oke kakak multimedia boleh ditunjukkan warnanya? Multimedia. Wah, Wah. gambar apa ini? Wah kuning. Warnanya kuning. Kok ada anggur warna yang kuning ya? Kebalik sama SpongeBob ya. Iya, ini Iya. jangan buah kelengkeng ini. Aduh, iya betul Kak. Kebalik kayaknya ya. Ini kuning. Wah, Kuning. kita salah Aduh, berarti nih. kita salah Jangan semua ada yang ya. salah. Oke, ada lagi Oke. terakhir. Terakhir. Satu gambar lagi. Wah, Pisang ini nih. gampang. Gampang. Biasanya Nih, pisang kal- tuh. Kalau tadi kan Iya. anggur itu ada warna Anggur, ungu sama ungu dan hijau. hijau. Ternyata ada yang warna kuning juga. Kuning juga ada. Ini juga Pisang. ada dua warna. Ada warna hijau sama Kuning, ya betul. Gampang ini mah. Apa Hijau ya? sama kuning. Ada satu lagi. Warna Apa? coklat. Pisang, Emang ada ya? Pisang coklat. Oh, iya, iya. Pisang coklat. Oke. Kira-kira nih warna apa nih Kak Farhan? Kayaknya si hijau sih. Kayaknya kuning deh. Udah matang soalnya kelihatannya. Oh, kelihatannya udah matang ya? Udah matang enak sih ya kelihatannya, kayaknya. iya. Ini warna hijau sih Mas. Sepertinya kuning. Oke, adik-adik di rumah tebak warna Oke. apa? Apa adik-adik di rumah nih? Ya, Oke, merah katanya. aduh. Merah. Emang ada ya Kak? Ada nggak? Ada, Oh, ada. Oke, Pisang siap. merah. Oke, siap. Oke, Oke, kita kunci ya. kita kunci jawabannya adik-adik di rumah semuanya Oke, ya. Kita lihat Oke, kakak kita lihat. multimedia. Warna apa? Kok biru? Warna biru. Kok biru? Pisang Emang ada apaan ya? warna biru? Aduh. Pisang biru. Adik-adik ada yang benar Ada yang jawabannya benar warna biru? Oh, kayaknya. Nggak ada ya? Oke, adik-adik Beberapa lihat ya. ya. Tadi hitung ya berapa benernya nih. Ya, ya. Bisa ditulis di komen live chat Iya, ya. komen live Oke, chat ya. ya. Berapa benernya? Yang benar 4, tulis 4. empat, jangan bener berbohong. 3, tulis 3. Iya, Oke. oke. Oke, Kak Farhan kita Lanjut ya. udah main game, kita lanjut lagi. Memuji Pujian Tuhan. kita. Oke, Kita lagu ini, mau nyanyikan pujian apa nih, Kak Farhan? lagu ini mengajarkan kita untuk mendengar panggilan Tuhan kayak Waduh. Waduh. Kita harus dengar-dengaran apa kata Tuhan. Oh, betul. Jadi apa tuh kalau- lagunya? Tahu nggak Kak Evan? Apa tuh? Dengar dia panggil nama Oh, saya. kalau udah dengar berarti kita jawab ya? Jawab ya, harus jawab Jawabnya ya. apa? Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Oke, siap. Oke, yuk. Dengar dia panggil nama saya. Musik. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu, namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu, namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil nama. Aku jawab apa? Aku jawab ya? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Dengar lagi Kak Farhan. Siap Kak. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu, namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya. Sekali lagi ku jawab ya. Ku jawab ya, ya, ya. Kurang keras. Ku jawab ya, ya. Sekali lagi. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Nah, Kak Farhan, kalau Kak. kita udah dengar panggilan Tuhan, Iya, Kak. kita udah jawab ya, ya, ya kepada Tuhan, Ya. maka respon hati kita gimana? Senang dong, girang lebih ya. senang, Kak. Kita girang ya? Iya betul Kak. Betul sekali. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, puji Tuhan, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah,
Yesus sudah cinta dengan kita. Betul, Kak. Dia sudah memanggil kita. Yes. Dan kita mau lebih mencintai lagi Mencintai Tuhan lebih Yesus. Tuhan Yesus. Betul, Kak Evan. Dan kini saatnya kita adik-adik akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan menaikkan pujian, Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita mau naikkan pujian ini dari awal. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Katakan dengan lebih sungguh lagi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Adik-adik sendiri di rumah katakan, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Sekali lagi katakan dengan lebih lembut. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah
kasih Kak Feren, pimpin kita dalam doa untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar apa yang hamba-Mu sampaikan dapat menjadi berkat bagi adik-adik kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini yang menjadi doa-doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik semua, gimana nih kabarnya hari ini? Pastinya dahsyat dan luar biasa ya. Nah adik-adik, minggu ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Tuhan Yesus lahir. Karena di bulan Desember ini kita akan merayakan hari Natal, hari ulang tahun Tuhan Yesus. Nah adik-adik, pastinya adik-adik sudah pernah mendengar cerita tentang Tuhan Yesus lahir. Tapi hari ini Kak Susmi mau mengingatkan kembali nih kepada adik-adik semua supaya adik-adik tidak lupa, tapi tetap ingat bagaimana ketika Tuhan Yesus lahir ke dunia. Nah adik-adik bisa menyiapkan Alkitabnya masing-masing, buku, pulpen supaya mencatat apa ayat firman Tuhannya dan ceritanya tentang apa, isi firman Tuhannya tentang apa, supaya nanti adik-adik tidak menanyakan lagi ke kakak-kakak pembina ya, tapi adik-adik semua sudah paham, sudah mengerti firman Tuhannya tentang apa. Nah adik-adik sekarang buka Alkitabnya dan adik-adik membacanya di dalam Lukas pasal yang pertama dan Lukas pasal yang kedua. Jadi ada 2 pasal ya adik-adik, tapi Kak Susmi tidak membacakannya karena ayatnya sangat panjang sekali. Nanti adik-adik di rumah bisa membacanya sendiri ya. Oke, dan pagi hari ini Kak Susmi mau menceritakan kembali nih kisah tentang Tuhan Yesus lahir ke dunia. Nah adik-adik, pada waktu itu Allah menyuruh malaikat Gabriel untuk pergi ke kota di Galilea yang bernama Nazaret. Nah, malaikat pergi untuk bertemu dengan seorang perawan. Nah, kira-kira adik-adik semua yang ada di rumah masih ingat nggak siapa sih perawan itu? Wow, ternyata adik-adik masih ingat ya. Ternyata adik-adik semua masih ingat nih kisah tentang Tuhan Yesus. Nah, nama perawan itu adalah Maria. Nah, pada waktu itu adik-adik, malaikat Gabriel ini memberitahukan kepada Ibu Maria ini adik-adik bahwa Ibu Maria akan mengandung dan melahirkan seorang bayi. Nah, bayi itu nantinya akan dinamakan Yesus. Nah, adik-adik, ketika malaikat itu memberikan salam kepada Maria, Maria terkejut adik-adik. Maria mendengar suara itu dan Maria terkejut. Kira-kira suara apa nih ya gitu. Nah, tapi pada waktu itu adik-adik malaikat berkata kepada Maria, "Jangan takut, hai Maria, karena kamu akan mengandung seorang anak laki-laki, yaitu seorang putra yang diutus oleh Allah." Nah, untuk apa? Untuk menyelamatkan umat manusia. Nah, terus Maria ini berkata, adik-adik, saya ini belum bersuami, bagaimana mungkin saya akan mengandung seorang anak dan melahirkan seorang anak, kata Maria seperti itu adik-adik. Tapi malaikat itu berkata bahwa Maria akan mengandung dari Roh Kudus adik-adik. Nah, kemudian pada saat itu adik-adik, Kaisar Agustus ini memerintahkan kepada seluruh orang di dunia untuk mendaftarkan diri mereka adik-adik. Jadi mereka harus kembali ke kota asal mereka adik-adik untuk mendaftarkan diri mereka. Dan pada waktu itu adik-adik, Yusuf dan Maria ini ada di Nazaret adik-adik, dan Yusuf harus kembali ke kota asalnya adik-adik, yaitu di Bethlehem. Nah, Yusuf dan Maria ini kembali ke Bethlehem untuk
mendaftarkan diri mereka masing-masing di sana adik-adik. Nah, ketika sampai di Bethlehem adik-adik, di sana tibalah saatnya di mana Maria ini akan bersalin, Maria ini akan melahirkan. Tetapi adik-adik, mereka mencari nih, di mana ya tempat penginapan supaya Maria ini bisa melahirkan di sana, Maria bisa bersalin di sana. Ternyata adik-adik, penginapannya sudah penuh. Tidak ada lagi tempat untuk Maria bersalin di sana. Dan akhirnya adik-adik, Maria dan Yusuf ini menemukan sebuah tempat di mana itu adalah kandang binatang adik-adik. Dan di sanalah Maria melahirkan seorang bayi adik-adik. Nah, sebelum Kak Susmi melanjutkan ceritanya, Kak Susmi mau nanya nih sama adik-adik semua yang ada di rumah. Kira-kira nih siapa yang pernah lahir di kandang binatang atau kandang hewan? Kira-kira ada nggak adik-adik di rumah yang lahir di tempat itu? Nah, Kak Susmi sangat yakin pastinya tidak ada satu orang pun yang lahir di kandang binatang. Pasti semuanya lahir di rumah sakit atau mungkin ada yang lahir di rumah gitu ya. Pasti tempatnya yang bagus-bagus semua. Tapi pada waktu itu adik-adik Tuhan Yesus lahir di kandang, di tempat yang kotor, di tempat yang hina. Tuhan Yesus lahir di sana adik-adik. Nah, adik-adik pada waktu itu Tuhan Yesus dibungkus dengan kain lampin lalu dibaringkan ke dalam palungan. Nah, tahukah adik-adik bahwa palungan itu adalah tempat makan dan minum binatang. Nah, pastinya kalau adik-adik yang pada waktu dilahirkan tempatnya adalah tempat yang bagus, yaitu tempat tidur yang rapi, yang bagus lah. Tapi pada waktu itu Tuhan Yesus dibaringkan di palungan adik-adik, di tempat makan dan minum binatang adik-adik. Dan itulah yang terjadi adik-adik. Nah, adik-adik pada waktu itu ketika bayi itu telah dilahirkan, Yusuf dan Maria ini menamai bayi itu seperti yang dikatakan oleh malaikat tadi, yaitu Yesus ya adik-adik, yang akan menjadi penyelamat umat manusia, yang akan menyelamatkan kita semua dari dosa adik-adik. Nah, adik-adik ketika Tuhan Yesus sudah lahir, pada waktu itu di dekat tempat di mana Tuhan Yesus dilahirkan, di situ ada para gembala-gembala adik-adik. Nah, malaikat Tuhan ini menampakkan diri kepada para gembala-gembala yang ada di situ adik-adik bahwa Sang Juru Selamat akan lahir di kota Daud. Dan di situ malaikat memberitahukan mereka bahwa mereka akan melihat bayi itu di tempat di mana bayi itu dilahirkan adik-adik. Nah, akhirnya ketika malaikat itu memberitahukan kepada para gembala itu di mana Yesus akan dilahirkan, semua para gembala ini yang mendengarkan kata dari malaikat tadi itu adik-adik, mereka pergi ke kota Bethlehem itu adik-adik mencari di mana tempat Yesus dilahirkan. Akhirnya mereka menemukan tempat itu ya adik-adik di tempat kandang binatang. Dan mereka menemukan Yusuf dan Maria dan bayi, yaitu Yesus tadi di tempat itu adik-adik. Dan mereka menceritakan kepada Yusuf dan Maria dan orang-orang yang di situ mendengar cerita tentang apa yang disampaikan oleh gembala-gembala itu adik-adik. Dan setelah itu adik-adik mereka pulang kembali, gembala-gembala ini pulang kembali dan mereka bersuka cita adik-adik. Mereka bergembira karena mereka sudah mendengar dan melihat bahwa Yesus dilahirkan. Dan seperti yang dikatakan oleh malaikat tadi adik-adik. Nah, setelah itu adik-adik ada juga orang-orang Majus dari timur adik-adik, mereka melihat bintang. Nah, ketika mereka melihat itu, mereka pergi ke Yerusalem adik-adik. Mereka mencari di mana nih Mesias itu akan dilahirkan. Mereka mencari-cari adik-adik, mereka bertanya dan pada waktu itu adik-adik
Raja Herodes mendengar tentang itu adik-adik, dan Raja Herodes ini mengumpulkan semua imam, semua kepala yang ada di kepala orang-orang Yahudi di situ untuk menanyakan di manakah Mesias itu dilahirkan. Nah, ketika Herodes tahu di mana Mesias itu dilahirkan, dia memberitahukan kepada orang Majus tadi itu adik-adik supaya apa? Orang Majus ini pergi untuk melihat di mana tempat Yesus akan dilahirkan. Nah, Herodes berpesan bahwa nanti kalau kalian sudah menemukan bayi itu, kalian kembali ya ke tempat saya dan memberitahukan itu yang dilahirkan. Nah, pada waktu itu adik-adik orang Majus ini mereka pergi dan dibimbing oleh bintang itu adik-adik. Jadi mereka melihat di mana nih bintang itu akan mengarahkan mereka. Nah, mereka akan pergi di situ dan tiba waktunya adik-adik bintang itu berhenti di tempat di mana Tuhan Yesus dilahirkan. Nah, ketika bintang itu berhenti di situ, mereka bersukacita, mereka bergembira adik-adik, lalu masuk ke tempat di mana Yesus dilahirkan. Mereka bertemu dengan Yusuf, bertemu dengan Maria, bertemu dengan Tuhan Yesus yang ada pada saat itu adik-adik di tempat itu ya adik-adik. Dan mereka mempersembahkan persembahan kepada Tuhan Yesus adik-adik. Mereka membuka harta benda mereka dan mereka memberikan persembahan itu kepada Tuhan Yesus. Yang pertama adik-adik mereka mempersembahkan yaitu emas adik-adik. Mereka mempersembahkan emas, mereka sujud menyembah kepada Tuhan, mereka mempersembahkan emas. Lalu ada kemenyan, dan yang ketiga adalah mereka mempersembahkan mur adik-adik. Nah, pada waktu itu adik-adik mereka pulang kembali, orang-orang Majus ini pulang kembali adik-adik, tetapi pada waktu itu mereka mendapatkan mimpi adik-adik bahwa mereka tidak boleh lagi kembali kepada Herodes adik-adik, tetapi mereka harus pulang kembali gitu. Dan mereka ketika diingatkan itu mereka pulang melalui jalan yang lain adik-adik. Mereka tidak kembali kepada Herodes. Nah adik-adik pada waktu itu ketika orang-orang Majus ini kembali, nah mereka tidak bertemu lagi dengan Herodes adik-adik. Kemudian Yusuf mendapatkan mimpi adik-adik bahwa Herodes ini ingin membunuh Yesus. Lalu Yusuf diberitahukan untuk pergi ke Mesir adik-adik, dan di sana Yusuf pergi bersama dengan Maria adik-adik dan Tuhan Yesus. Mereka pergi ke Mesir dan setelah mereka sampai di Mesir, mereka mendengarkan kabar tentang Herodes ini sudah mati adik-adik. Dan ketika mereka mendengar Herodes sudah mati, mereka pulang kembali ke Nazaret adik-adik. Dan bersyukur ya adik-adik, pada waktu itu ketika mereka kembali di situ Tuhan Yesus di sana bertumbuh menjadi besar adik-adik, bertambah hikmatnya adik-adik. Nah adik-adik, dari cerita firman Tuhan hari ini di mana Tuhan Yesus lahir, kita bersyukur adik-adik bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia untuk apa? Menyelamatkan kita semua. Sehingga yang harusnya tadi kita akan mendapatkan hukuman yang kekal itu adalah hukuman untuk selama-lamanya adik-adik. Tapi ketika Tuhan Yesus lahir ke dunia, Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita semua adik-adik. Jadi adik-adik, firman Tuhan hari ini sampai di sini saja. Nanti Kak Susmi akan memberikan ayat hafalannya di dalam Lukas pasal yang kedua, ayatnya yang ke-11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, kreativitasnya nanti adik-adik bisa membuat atau bisa mewarnai, menggambar dan mewarnai kado Natal. Nah, setelah itu nanti difoto dan dikirimkan ke kakak-kakak pembina masing-masing. Oke adik-adik, kita akan memberikan persembahan ya adik-adik, semuanya menyiapkan persembahannya di rumah.
kita akan berdoa bersama-sama ya adik-adik sebelum kita memberikan persembahan. Nah kalau sudah persembahannya diangkat, kita akan berdoa bersama-sama ya adik-adik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan kami Tuhan, sehingga persembahan kami Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik bisa memasukkan persembahannya masing-masing ke dalam celengannya ya. Oke, terima kasih adik-adik sudah memberikan persembahannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah. Halo adik-adik semua. Wah, tadi kita sudah bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Susmi. Dan Kak Yunus percaya adik-adik semuanya belajar untuk mengerti firman Tuhan. Terlebih kita mau mempraktekkan dalam kehidupan kita. Nah adik-adik, kakak-kakak juga menunggu loh video dari adik-adik untuk menghafalkan ayat hafalan. Jangan lupa ya untuk dikirim. Kak Yunus mau kasih beberapa pengumuman buat kita semua. Pengumuman yang pertama, besok hari Minggu tanggal 19 Desember, bersama-sama kita akan merayakan ibadah Natal Gereja Anak Holy Kids. Kasih tepuk tangan dulu dong ya. Nah di Natal Gereja Anak Holy Kids ini yang akan kita adakan hari Minggu tanggal 19 Desember. Ada dress code-nya yaitu kaos atau baju warna merah atau hijau. Jadi adik-adik bisa lihat-lihat di lemari, ada enggak baju aku yang warna merah, ada enggak baju aku yang warna hijau. Langsung dipakai ya untuk besok minggu kita Natalan bersama-sama. Dan di Natal Gereja Anak ini ada yang spesial loh, karena apa? Karena kita akan menyaksikan penampilan dari masing-masing kelas. Ada kelas Daud, Yusuf, Kaleb, Gideon, Yosua juga belum disebut Kak Yunus. Siapa lagi ya? Oh Yonatan juga belum disebut Kak Yunus. Pokoknya semua kelas menampilkan penampilan yang terbaik. Dan untuk acaranya juga ada dance. Kemudian kemarin dengar sih ada yang ngasih, ada yang mempersembahkan acara yang luar biasa. Penasaran kan? Terus tidak lupa kita akan belajar firman Tuhan juga di sana. Adik-adik siapkan hati kalian untuk bersama-sama kita akan merayakan hari Natal. Kemudian pengumuman yang kedua, Kak Yunus bawa celengan persembahan. Nah, informasi buat papi, mami, dan adik-adik untuk celengan persembahan dikumpulkan di tanggal 21 Desember. Sekali lagi pengumumannya, celengan persembahan dikumpulkan dari tanggal 21 sampai tanggal 23. Jadi celengan ini bisa dibawa ke gereja atau ke kantor sekretariat gereja pada jam kerja yaitu jam 8 pagi sampai jam 2 siang untuk mengumpulkan celengan persembahan ini. Jangan lupa ya adik-adik, kemudian pengumuman yang ketiga, tetap jaga kesehatan kalian. Meskipun kalian sudah menerima hasil ujian mungkin atau sudah selesai PTS mungkin dan lain sebagainya, tapi kalian tetap semangat meskipun kita ibadahnya tetap di rumah, kita tidak bisa pergi main terlalu jauh dan lain sebagainya. Adik-adik tetap jaga kesehatan ya, tetap semangat. Dan jangan lupa tetap membantu papi dan mami dalam kehidupan sehari-hari kalian. Oke adik-adik, yuk bersama-sama kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini kami boleh belajar firman Tuhan, kami boleh bernyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat Opa Paskah, buat Oma, buat seluruh pelayan Tuhan. Berdoa juga buat kakak-kakak pembina yang boleh mempersiapkan ibadah setiap hari minggunya Tuhan. Kami juga berdoa buat papi, mami, suster, oma, opa yang boleh menemani kami beribadah kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sebentar kami akan berpisah, kami akan tutup ibadah kami pada hari ini. Berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati, dadah.